Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan mengisahkan kisah Adi bin Hatim al-Tai, bagian 1 dan 2. Adi mewarisi kerajaan Tai dari ayahnya. Ia mewajibkan 1/4 ghanimah yang didapat kaumnya untuk setor padanya. Dan ia memegang kekuasaan tertinggi atas kaumnya. Begitu Rasulullah SAW melakukan dakwahnya secara terang-terangan dan banyak bangsa Arab yang mau menerimanya, daerah demi daerah. Adi melihat bahwa dalam dakwah Rasulullah ada kepemimpinan yang dapat mengambil alih kepemimpinannya. Ia pun lalu menentang Rasulullah SAW dengan keras, padahal ia sendiri belum mengenalnya dan membenci beliau sebelum melihatnya secara langsung. Permusuhannya dengan Islam berlangsung hampir selama 20 tahun hingga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya untuk menerima dakwah kebenaran dan petunjuk. Proses masuknya Adi bin Hatim ke dalam Islam memiliki cerita tersendiri. Kami akan membiarkan ia menceritakan hal ini sendiri, sebab dialah yang sepantasnya bercerita tentang hal ini. Adi berkata, "Tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang melebihiku dalam membenci Rasulullah SAW saat aku mendengar namanya. Aku tadinya adalah seorang yang terpandang dan beragama Nasrani. Aku menempatkan 1/4 harta ghanimah, sehingga aku pun mengambil 1/4 harta tersebut sebagaimana yang sering dilakukan oleh raja para Arab. Ketika aku melihat Rasulullah SAW, aku amat membencinya. Begitu dakwahnya semakin mantap, kekuatan masukannya semakin bertambah, dan tentaranya sudah mampu menaklukkan timur dan barat Arab. Aku katakan kepada seorang budak yang bertugas mengembala untaku, 'Siapkan untukku seekor unta yang gemuk dan mudah dikendarai. Ikatlah dia di dekatku. Jika kau mendengar bahwa tentara atau pasukan Muhammad sudah masuk ke dalam negeri ini, beritahulah aku.' Pada suatu pagi, budakku datang menghadap sambil berkata, 'Tuanku, jika kau berniat untuk berangkat, jika kuda pasukan Muhammad telah memasuki wilayahmu, maka lakukanlah sekarang.' Aku bertanya, 'Memangnya kenapa?' Ia berkata, 'Aku telah melihat panji-panji di seluruh penjuru negeri.' Aku bertanya, 'Apa maksudnya ini?' Ada orang yang berkata kepadaku bahwa ini adalah pasukan Muhammad. Langsung aku katakan padanya, 'Siapkan unta yang pernah kubilang dan bawakan kepadaku.' Kemudian aku bangkit, lalu aku mengajak istri dan anak-anakku untuk pergi ke suatu tempat yang aku senangi.
Lalu aku berangkat segera menuju negeri Syam untuk bergabung dengan penganut agama Nasrani dan tinggal bersama mereka. Karena tergesa-gesa, aku tidak memperhatikan semua keluargaku. Begitu aku melewati tempat yang berbahaya, aku memeriksa keluargaku. Ternyata ada saudariku yang tinggal di Najd bersama beberapa orang yang lain di Thai. Aku tidak sempat lagi kembali menjemput mereka. Aku pun meneruskan perjalanan bersama orang-orang yang menemaniku hingga tiba di Syam. Aku tinggal di sana bersama pengikut agama Nasrani yang lain, sedangkan saudariku barangkali telah terkena sesuatu yang aku khawatirkan dan kutakuti. Ketika di Syam, aku mendengar bahwa tentara Muhammad telah menyerang negeri kami dan telah melawan saudariku bersama tawanan yang lain dan kini telah digiring ke Yastrib. Di sana terikat bersama tawanan yang lain di sebuah pekarangan depan pintu masjid. Lalu Rasulullah SAW melindas di hadapannya dan ia pun berdiri dan berkata pada Rasul, "Ya Rasulullah, ayahku telah mati dan penggantinya menghilang. Kasihilah kami dan Allah akan mengasihimu." Rasulullah bertanya, "Siapa pengganti ayahmu?" Ia menjawab, "Adi bin Hatim." Rasul bertanya dengan nada keheranan, "Orang yang lari-lari Allah dan Rasulnya?" Lalu Rasulullah SAW pergi dan meninggalkannya. Keesokan harinya Rasulullah SAW melindas lagi di hadapan saudariku, dan saudariku berkata kepadanya seperti apa yang ia ucapkan sebelumnya, dan Rasul pun menjawabnya dengan ucapan seperti sebelumnya. Esok lusanya Rasul melindas lagi di hadapannya dan saudariku sudah putus asa, tidak berkata apapun kali ini. Lalu ada seorang pria dari belakang Rasul yang memberi isyarat kepada saudariku untuk berdiri dan berbicara kepada Rasulullah. Saudariku pun berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, ayahku telah mati dan penggantinya menghilang. Kasihilah kami dan Allah akan mengasihimu." Rasul langsung menjawab, "Aku telah melakukannya." Ia berkata lagi, "Aku ingin menyusul keluargaku di Syam." Rasul bersabda, "Tidak usah terburu-buru pergi hingga engkau mendapati orang yang kau percaya untuk membawamu ke Syam. Jika kau telah menemukan orang yang tepat, beritahulah aku." Begitu Rasulullah SAW berlalu, saudariku menanyakan tentang pria yang telah memberi isyarat kepadanya untuk berbicara kepada Rasul. Lalu ada yang mengatakan padanya bahwa pria tadi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saudariku lalu tinggal di sana hingga datang sebuah rombongan di mana salah seorang anggotanya dapat dipercayai oleh saudariku. Maka saudariku datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ada rombongan kaumku yang baru datang. Ada orang yang aku percaya di antara mereka dan mampu mengantarku." Maka Rasulullah SAW memberikan kepadanya pakaian dan unta yang dapat ditungganginya, dan beliau juga memberikan beberapa uang secukupnya. Dan akhirnya saudariku pergi bersama rombongan tadi. Adi meneruskan ceritanya. Setelah itu, kami selalu mencari informasi tentang diri saudariku. Kami menunggu kedatangannya, dan kami hampir saja tidak mempercayai kisah darinya dengan Muhammad yang begitu baik memperlakukan saudariku tanpa pernah memandang sikapku kepadanya.
Allah, saat itu aku sedang duduk bersama keluarga. Ketika aku melihat ada seorang perempuan yang berada di sebelumnya sedang menuju ke arah kami. Aku langsung berseru, "Putri Hatim, itu dia, itu dia." Begitu ia sampai, ia langsung berkata, "Dasar pemutus hubungan dengan keluarga, dasar zalim. Engkau bisa membawa anak dan istrimu dan kau tinggalkan orang tuamu di sana dan saudara-saudaramu." Aku pun berkata, "Saudariku, janganlah berkata apapun kecuali yang baik-baik saja." Aku membujuknya terus hingga ia pun luluh. Lalu ia bercerita tentang kisahnya, dan rupanya persis seperti yang pernah aku dengar. Aku bertanya kepada dia. Dia adalah seorang wanita yang cerdas. Apa pendapatmu tentang pria itu? Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, "Demi Allah, pendapatku lebih baik kau bergabung dengannya segera. Jika ia adalah seorang nabi, maka orang yang lebih cepat mengikutinya akan mendapatkan kemuliaan. Jika dia adalah seorang raja, maka engkau tidak akan menjadi hina bersamanya. Engkau akan tetap menjadi engkau." Adi berkata, "Aku pun mempersiapkan bekalku lalu berangkat hingga aku menghadap Rasulullah SAW di Madinah tanpa membawa pengamanan dan tanpa surat apapun. Aku pernah mendengar bahwa ia berkata, 'Aku berharap Allah menjadikan tangan Adi bersama tanganku.' Maka aku menghadapnya saat itu. Beliau sedang ada di masjid dan aku pun mengucapkan salam kepadanya. Beliau bertanya, 'Siapakah orang ini?' Aku menjawab, 'Saya adalah Adi bin Hatim.' Beliau lalu menghampiriku dan menarik tanganku dan membawaku menuju rumahnya. Demi Allah, saat itu beliau sedang menuju rumahnya. Saat ada seorang perempuan lemah dan tua bersama seorang anaknya yang masih kecil dan membuat Rasul berhenti sejenak. Perempuan tadi mengadukan hajatnya kepada Rasul. Rasulullah SAW menanggapi wanita dan anaknya tadi sehingga beliau memberikan segala kebutuhannya dan aku berdiri menyaksikan hal itu. Aku berkata dalam diri, "Demi Allah, dia bukanlah seorang raja." Kemudian ia menggandeng tanganku lagi dan membawaku ke rumahnya. Ia mengambil bantar dari kulit diisi dengan sabun. Beliau melemparkannya kepadaku dan bersabda, "Duduklah di atasnya." Aku menjadi malu dan aku berkata, "Engkau saja yang duduk di atasnya." Rasul berkata lagi, "Engkau saja." Aku pun menuruti dan duduk di atasnya. Dan Nabiullah SAW duduk di atas tanah karena tidak ada alas lain di rumah beliau. Aku berkata dalam diri, "Demi Allah, ini bukanlah kebiasaan seorang raja." Kemudian ia melihat ke arahku sambil bertanya, "Ada apa ya Adi bin Hatim? Bukankah engkau sedang memeluk sebuah agama antara Nasrani dan Sabi'ah?" Aku menjawab, "Ya, bukankah engkau mewajibkan seperempat harta ghanimah bagi dirimu pada kaummu, padahal itu tidak diperbolehkan oleh agamamu?" Aku menjawab, "Benar, aku mengerti bahwa dia adalah seorang nabi yang tulus dan mengetahui apa yang tidak diketahui." Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Mungkin wahai Adi, hal yang membuat kau terhalang untuk masuk ke dalam agama ini adalah hal yang kau lihat dari kebutuhan dan kefakiran kaum muslimin. Demi Allah, sebentar lagi harta berlimpah ruah untuk mereka, sehingga tidak ada lagi orang yang akan membutuhkannya."
Barangkali, wahai Adi, hal yang membuatmu berhalang untuk masuk ke dalam agama ini adalah karena engkau melihat jumlah kaum muslimin yang sedikit dan musuh mereka yang banyak. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar seorang perempuan yang pergi dari Al-Qadisiyah dengan mengendarai unta untuk berkunjung ke rumah ini. Ia tidak takut kepada siapapun selain Allah. Barangkali hal yang menghalangimu masuk ke dalam agama ini adalah engkau melihat bahwa kaum muslimin tidak mendapatkan kekuasaan. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar bahwa istana putih di negeri Babilonia akan mereka taklukkan dan harta simpanan Kisra bin Harumuz akan menjadi milik mereka. Aku bertanya lagi, harta Kisra bin Harumuz? Beliau menjawab, benar, harta Kisra bin Harumuz. Mulai saat itu aku mengucapkan syahadat dan aku pun masuk Islam. Adi bin Hatim dianugerahi usia yang panjang. Ia berkata, aku telah membuktikan 2 janji Rasul dan hanya 1 yang belum terwujud. Demi Allah, pasti janji yang ketiga juga akan terwujud. Aku telah melihat seorang wanita yang pergi dari Al-Qadisiyah dengan mengendarai unta. Ia tidak takut kepada siapapun sehingga ia sampai di rumah ini. Aku juga berada pada barisan kedua pertama yang menyerang harta milik Kisra, dan kami merebutnya. Aku bersumpah demi Allah, pasti akan terbukti janji yang ketiga. Kehendak Allah berlaku untuk membuktikannya kepada Nabi Allah SAW. Maka janji yang ketiga pun terbukti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana harta begitu melimpah harta kaum muslimin, sehingga ada orang yang berseru, siapa yang mau mengambil harta zakat kaum muslimin? Namun tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Benar sekali sabda Rasulullah SAW, dan Adi bin Hatim yang menyaksikan kebenaran sumpah beliau. Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah Adi bin Hatim bagian 1 dan 2. Tunggu di video-video menarik lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.